Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih pada Ananda yang telah menyempatkan waktu untuk dapat hadir ke ruangan BK pada siang hari ini. Sebelumnya, Ananda dari mana tadi? Habis dari olahraga, Bu, sama Bapak Joni. Apakah Ananda sudah istirahat setelah olahraga tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah istirahat sholat juga, makan dan semuanya. Baiklah, Alhamdulillah. Apakah Ananda tahu tujuan Ananda Ibu panggil ke ruangan BK pada siang hari ini? Tidak, Bu. Jadi di sini Ibu ingin memberikan layanan konseling individual kepada Ananda ya. Apakah Ananda sudah pernah melakukan konseling individual sebelumnya? Belum, Bu. Baiklah, di sini Mbak akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual adalah layanan yang diberikan dari konselor, Ibu sebagai konselor dan Ananda sebagai konseli untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang Ananda rasa sangat mengganggu Ananda. Di sini Ananda tidak perlu takut lagi untuk menceritakan permasalahannya karena Ibu akan merahasiakan apa yang Ananda ceritakan. Kecuali jika Ananda sendiri yang mengizinkan Ibu memberitahu rahasia Ananda ini kepada orang lain. Di sini Ibu berharap Ananda dapat menceritakan permasalahannya secara terbuka tanpa ada yang tutup-tutupi. Baik, Bu. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti, Bu. Baiklah, sebelum untuk melakukan kegiatan konseling ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini untuk lebih dekatnya lagi kita melakukan perkenalan ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Diska Karsa Permatasari. Ibu merupakan lulusan dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dan Ibu tinggal di area Pinang 1. Selanjutnya Ananda, silakan. Baiklah, Bu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Gelora Suci. Saya tinggal di Limakaum. Saya berasal dari lokal 12 IPA 1. Lora, di sini apa yang kira-kira Lora rasakan akhir-akhir ini? Yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, kelalaian dalam beribadah, Bu. Beribadah. Iya. Apakah Lora sholat waktu sehari semalam? Sholat ada, Bu, cuman ada bolong-bolongnya, Bu. Nggak lengkap gitu. Apa yang menyebabkan Lora menjadi sering bolong-bolong dalam sholat? Mungkin kelalaian juga, Bu, kemalasan dalam untuk bergerak sholat. Lalu? Mungkin ya kayak misalnya ada pekerjaan tuh pas orang azan, kan lebih baik kan sholat itu pas orang sudah azan kita langsung sholat gitu. Intinya ya, Bu, kelalaian gitu loh. Jadi di sini Lora lalai sholat karena aktivitas-aktivitas yang ada di setiap harinya. Iya. Apakah hal demikian itu baik bagi Lora jika meninggalkan ibadah? Tidak, Bu. Lalu, mengapa Lora melakukannya? Sebenarnya saya tidak melakukannya, Bu. Tapi bagaimana ya, Bu? Saya juga ragu, Bu. Kayak pengen sholat kan, kayak ingin sholat gitu. Tapi untuk melaksanakannya itu berat sekali hati ini, Bu. Entah apa gitu yang salah pada saya, Bu. Menurut pandangan agama Lora, apakah melalaikan sholat itu suatu hal yang baik atau bagaimana? Tidak, Bu. Melalaikan sholat itu suatu hal yang tidak baik, akan diakhiri dengan dosa, Bu. Dan mungkin bisa masuk api neraka, Bu, dengan melalaikan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu setahu Lora itu adalah tiang dari segala sesuatu. Apakah Lora sudah pernah mencoba memperbaiki ibadah Lora ini? Sudah, Bu, sudah mencoba memperbaikinya dengan cara berteman dengan orang-orang saleh dan mencoba untuk menggigihkan diri pada saat orang azan untuk pergi ke musola gitu, Bu. Tapi di samping itu ada juga nanti akan Lora lalaikan atau emang suatu pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan gitu, Bu. Seberapa penting pekerjaan itu sampai Lora meninggalkan sholat? Sebenarnya pekerjaan itu penting, Bu. Cuman Lora memikirkan cepat sudah gitu. Apakah Lora tidak takut dengan balasan Lora ketika Lora meninggalkan sholat? Takut, Bu. Pastinya itu masuk neraka, Bu, ya. Dan neraka pun itu Lora tidak tahu, tapi definisi dalam Al-Quran neraka itu sungguh kejam, Bu. Siksaannya. Baiklah. Di satu sisi Lora takut dengan
hukuman atau ancaman dari meninggalkan sholat. Di sisi lain, Laura tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang Laura lakukan. Bagaimanakah itu? Sebenarnya Bu, Lora bisa meninggalkan pekerjaan tuh Bu. Tapi ya kayak deadline, terdesak, akhirnya nanti lupa atau terlalaikan, sehingga ya meninggalkan sholat itu Bu. Baiklah, baiklah. Di sini Ibu ingin bertanya ya, menurut keluarga Laura, bagaimanakah pandangan keluarga Laura tentang sholat lima waktu ini? Seberapa penting gitu? Kalau dalam keluarga Bu penting sekali ya Bu, terutama ke orang tua, abang dan adik tuh penting Bu. Cuman semenjak Lora jauh dari orang tua, nggak diingatkan, atau mungkin biasanya Lora subuh itu Bu bangun harus dibangunkan Bu. Kalau nggak dibangunkan nggak bangun untuk sholat Bu. Jadi semenjak jauh dari orang tua ini Bu, kayak Lora lalai dalam diri Bu. Bahkan pernah kayak nangis gitu kan, kayak melalaikan sholat 5 waktu itu, padahal itu kewajiban bagi umat manusia yang beragama Islam. Jadi orang tua Laura tidak mengetahui permasalahan yang Laura alami pada saat ini? Terkadang dia mengetahui Bu, kadang ada kayak nanya gitu kan, udah sholat belum, belum sholat, kenapa ditinggalkan gitu-gitu, ada juga dia nanya Bu. Tapi ya jauh dari orang tua lah Bu. Baiklah. Di sini apakah Laura ingin merubah perbuatan Laura tersebut menjadi lebih baik lagi? Mau Bu. Mau. Di sini Ibu ingin memberikan contoh pada Laura ya. Ada juga Ibu pernah mendapatkan pengalaman konseli seperti Laura ini. Dia lalai dalam beribadah gitu. Lalu suatu ketika dia mendapatkan musibah, kecelakaan, dan dia pun pernah mati suri. Dari situ dia belajar dan dia mengetahui apa ya? Iya. Jadi ketika klien ibu ini mati suri, dia mendapatkan gambaran tentang dahsyatnya api neraka, panasnya seperti apa, bagaimana orang dalam sana, dan dia juga mengetahui bagaimana indahnya surga. Dari penjelasannya dan apa pengalaman yang dapat itulah, dia menjadi sadar kan bahwa pentingnya beribadah dan bagaimana azab atau perbuatan imbalan yang dia dapatkan karena dia tidak melakukan ibadah tersebut. Di situ dia menjadi sadar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun berhijrah menjadi yang lebih baik lagi. Jika itu menimpa Laura, bagaimanakah tanggapan Laura? Anggapan saya Bu, yang pastinya ya seperti yang saya lakukan seperti orang tuh Bu, hijrah dan melakukan hal yang baik. Di sini Laura juga tahu kan, jika kita sudah meninggal kelak, kita akan dihidupkan kembali di akhirat, dan dimana itu akan kekal selama-lamanya. Apakah Laura tahu kira-kira Laura akan berada di mana gitu? Kalau untuk sekarang ini Bu, kayaknya bagian buruk Bu. Bagian buruk. Kayak Apakah Laura tidak takut jika nanti mendapatkan siksa kubur atau siksa takut Bu. di neraka? Takut. Apakah Laura ingin berubah? Ingin Bu. Ingin. Nah, di sini Bu ada sebuah panduan ya untuk Laura dapat mengatur jadwal ibadah Laura, jadwal kegiatan Laura juga sehari-harinya. Di sini ada juga kan waktu-waktunya, bagaimana sholat. Di sini juga ada panduan di dalamnya, panduan-panduan bagaimana cara kita melakukan sholatnya, bagaimana konsekuensi jika tidak kita melakukan sholat. Jadi di sini sudah lengkap ya mengenai semua tata cara sholat ataupun pembagian waktunya. Apakah Laura ingin mengatur jadwal seperti ini? Ingin Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa mendapatkan jadwal yang Laura buat? Insya Allah minggu depan Bu. Minggu depan. Baiklah. Apakah perlu untuk kita melakukan konseling selanjutnya? Perlu Bu. Perlu. Kira-kira kapan itu Laura? Ya minggu besok Bu. Pada mungkin hari Sabtu lagi Bu. Hari Sabtu lagi. Ya. Jadi dari penjelasan dan dari cerita yang Laura tadi ceritakan kepada Ibu, kira-kira apa yang Laura dapatkan setelah kita melakukan konseling ini? Banyak ilmu yang Laura dapatkan Bu. Jika melayakkan sholat, akan masuk neraka dan akan mendapatkan imbalan mungkin siksaan api neraka Bu. Gitu ya. Apakah Laura ingin berubah? Ingin Bu. Jadi lebih baik lagi? Baiklah.
Ibu berharap di sini Laura benar-benar melakukan yang ibu sarankan tadi ya, membuat jadwal untuk melakukan sholat. Apakah bisa kita akhiri konselingnya? Bisa, Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri konseling ini, ada baiknya kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di sini Ibu mohon maaf jika dalam proses konseling Ibu banyak melakukan kesalahan ataupun kata-kata yang Ibu lontarkan tidak sesuai dan tidak baik ya. Baiklah, Ibu akhiri konseling pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.